Baik, kita lanjutkan kawan pajak di sesi kedua dalam podcast Pajak Ceria pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tema kewajiban perpajakan koperasi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Dian terkait dengan kenyamanan ya, terkait ini diharapkan kawan pajak tetap nyaman ya untuk menyimak podcast pada kesempatan kali ini. Mas, berbicara dengan PPh terkait dengan PPh final tadi Mas, kan berkaitan dengan PPh pasal 25. Iya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kembali Mas penjelasannya tadi yang sebelumnya kan bersangkutan. Oh iya, jadi kalau ini kita tahu dulu dasar pengenaan pajaknya ini. Nah, sebelumnya kan memang sudah sempat kami singgung ya bahwa kalau misalkan PP 23 atau yang sekarang itu PP 55 ya diperbarui tahun 2022, itu kan dasarnya itu adalah penghasilan kotor atau omset atau namanya peredaran usaha, gitu kan? Nah, itu langsung dikali 0,5%. Maka itu memang kenapa mudah dan nyaman. Ya, Terus pelaporannya juga mudah juga. Iya, mudah juga karena dilaporkan sebagai penghasilan final. Nah, sementara kalau misalkan PPh 25 angsuran ini kan berdasarkan dari laba tahun sebelumnya. Gitu kan? Laba tahun sebelumnya berapa? Nah, terus dibagi dengan 12 bulan. 12 bulan. Ya, untuk dijadikan angsuran di tahun depannya. Kenapa demikian? Untuk memudahkan koperasi sendiri supaya pembayaran pada saat pelaporan akhir tahun atau pelaporan SPT tahunan nanti itu tidak memberatkan. Karena kadang-kadang kan yang seharusnya mungkin misalkan ya 1 bulan harusnya pajaknya 500.000 gitu kan per bulan. Nah, tapi ini tidak bayar PPh 25 angsuran nih. Ternyata ketika dihitung pajaknya itu yang harus dibayar 6 juta, gitu kan? Ini 6 juta kan? Akhirnya kaget kan? Kok besar sekali gitu kan? Iya, betul. Padahal penghasilan kami sebulan gini gitu kan? Jadi mungkin karena seharusnya dibayar per bulan. Iya. Terus ternyata uang pembayarannya ini digunakan kembali kan jadi berputar terus Mas ya. Jadi di akhir tahun mungkin terlalu berat. Maka oleh karena itu PPh 25 ini sebenarnya untuk mengangsur agar memudahkan sendiri sebenarnya bagi kawan pajak ya Mas ya. Baik, seperti itu tadi kawan pajak bahwa terkait dengan PPh pasal 25 ini berkaitan dengan PPh final Mas ya, yang PP 23. Jadi memang ketika kawan pajak ini omset sudah tidak ini Mas tidak jangka waktunya tadi sudah lewat. Maka akan menggunakan PPh pasal 25. Betul. Seperti itu Mas ya. Nah, mungkin langsung saja Mas kita lanjutkan berkaitan dengan PPh 22-nya langsung lah ya. Kita sangkut pautkan itu Mas. Karena kan PPh 22, PPh 25 yang tarifnya 22%. Nah, mekanismenya seperti apa Mas kalau misalkan kawan pajak sendiri ini sudah lewat jangka waktunya dan tidak menggunakan PP 23 kembali? Itu mekanismenya seperti apa Mas? Jadi terkait jangka waktunya ya. Jangka waktunya ini untuk koperasi 4 tahun. 4 tahun ya. Dihitung dari tahun 2018 bagi koperasi yang terdaftar tahun 2018 dan sebelumnya. Tapi kalau koperasi yang terdaftar setelah tahun 2018, 4 tahun itu dihitung dari tahun terdaftar. Jadi misalkan terdaftar tahun ini Mas, berarti 4 tahun ke depan Mas? Ya, misalkan baru terdaftar 2023. Jadi masih ada 2023, 2024, 2025, 2026. Masih sampai 2026 bisa menggunakan tarif 0,5%. Selama omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun. Oke, jadi itu tadi kawan pajak ada batas waktunya ya, jangka waktunya terkait dengan penggunaan tarif final PPh 23. Oke Mas, dilanjutkan terkait dengan perhitungannya mungkin ya. Jadi untuk PPh ini kan yang ditanggung koperasi ya, pajak penghasilan yang ditanggung koperasi ini pilih salah satu saja sebenarnya, PP 23 atau PPh pasal 25. PP 23 atau PP 55 yang 0,5% ini tadi ya, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan masih dalam jangka waktu. Nah, kalau sudah tidak memenuhi baik omset maupun jangka waktu, maka dia harus pindah ke PPh pasal 25. Jadi tidak dikenakan dua-duanya. Tidak dikenakan dua-duanya. Salah satu, tapi ada syaratnya masing-masing. Nah, untuk PPh pasal 25 ini sudah dijelaskan tadi penghitungannya dari pajak terutang tahun sebelumnya.
tahun sebelumnya terutang berapa, Ya. itu dibagi 12 untuk angsuran tahun berikutnya. Dan angsuran ini mulai bulan setelah lapor SPT tahunan, setelah berarti bulan berikutnya ya, sampai dengan lapor SPT tahunan berikutnya tahun depan. Oke, jadi mungkin seperti ini Mas. Kan ini mau 2023 ya, udah mau berakhir. Konteksnya dalam perekaman ini kan di 2023, mungkin nanti kawan pajak menyaksikan di 2024, beda waktu lagi. Oh iya. Nah kan misalkan nih kondisi sudah di akhir tahun 2023 Mas. Nah itu berarti nanti di 2024 dan mulai Januari, Februari, Maret itu membayarnya terkait dengan PPh pasal 25 ini angsuran ini Mas, atas keuntungan yang diterima di 2023 Mas, seperti itu. Ini Atas angsuran yang PPh pasal 25 ya. Iya. Jadi misalkan koperasi ini memang sudah dikenai sesuai dengan pasal 25 nih. Angsurannya 500.000. Nah, 500.000 mungkin sudah dibayar dari tahun 2023 ya. Nah, sampai 2024 Januari, Februari, misalkan Maret ini sudah lapor SPT tahunan, maka sampai Maret. Nah, April akan menggunakan tarif baru sesuai SPT tahunan yang bukan tarif ya. Nilai angsuran baru sesuai SPT tahunan yang sudah dilaporkan. Jadi patokannya yang SPT yang dilaporkan Iya, Mas ya. misalkan Januari sudah lapor, Nah, sudah Februari berikutnya Februari menggunakan nilai angsuran baru dari SPT tahunan yang sudah dilaporkan. Jadi kan di SPT kalau misalkan membahas SPT tahunan Mas, ini kan memang di situ ada laporan keuangan Mas ya. Iya. Dan laporan keuangan itu atas tahun sebelumnya ya. Ya. Nah, dari situ kan nanti ada keuntungan dan dikalikan pajak tadi, maka ditemukanlah PPh-nya. Nah, PPh dibagi 12 itu hasilnya ini Mas ya. Iya. Oke, seperti itu tadi kawan pajak terkait dengan PPh pasal 25 angsuran. Nah, ini termasuk dengan PPh-nya badan ya Mas ya, karena badan usaha itu sendiri ya. Oh iya, mungkin Oke, ada yang Mas. terlewat Mas. Ada yang terlewat. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah tahun ini diketahui melebihi omset 4,8 miliar. Oke. Nah, maka ini tidak bisa langsung pakai tarif PPh pasal 25. Oh iya. Jadi harus dilanjutkan dulu tarif setengah persen sampai akhir tahun. Baru tahun berikutnya menggunakan tarif PPh pasal 25. Oke, meskipun jangka waktunya sebenarnya masih ada. Ya. Tapi ternyata omsetnya sudah melebihi Mas ya. Sudah melebihi di tahun 2023 misalkan. Bulan Oktober omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Tapi tidak bisa langsung menggunakan tarif PPh pasal 25. Tetap harus sampai Desember dulu. Oh ya, jadi menggunakan tarif setengah persen baru tahun berikutnya. Oke. Tarif. Jadi memang tetap pemerintah dalam hal ini DJP tetap memberikan fasilitas itu Mas ya. Sampai dengan untuk kemudahan saja ya. Kemudahan kalau berganti tarif nanti ngitungnya agak susah benar juga karena kan di situ perlu memperhitungkan laporan keuangan dan lain-lain. Tapi yang sudah nyaman aja susah berganti kan? Iya, betul sekali. Apalagi langsung diganti begitu saja, kewalahan tentunya ya. Baik, tadi terkait dengan penjelasan PPh 25 sudah cukup lengkap ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Tulus. Nah, menyinggung kembali nih Mas terkait dengan ketika omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Tentunya ada kewajiban lain yang perlu dijalankan. Nah, seperti apa itu kewajibannya Mas ketika koperasi ini sudah melewati omset 4,8 miliar? Kalau sudah melewati 4,8 miliar, memang koperasi ini sebenarnya dia memiliki kewajiban baru. Ya, namanya itu PKP. Dia wajib mendaftarkan diri sebagai PKP untuk dikukuhkan sebagai PKP. Seperti itu. Nah, PKP itu apa saja kewajibannya? Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, gitu ya. Dan atau PPNBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, seperti itu. Nah, dasar pengenaan pajaknya berapa? 11%, Mas. Ya, maaf. Tarifnya itu 11%, gitu ya, dari dasar pengenaan pajak. Ya. Jadi ketika koperasi ini ya menjalankan usaha sebagai PKP dan dia misalkan yang menjual gitu kan, nah otomatis dia sudah wajib membuat faktur gitu kan, karena dia harus memungut kan, memungut PPN itu kan harus menggunakan faktur. Ya kalau misalkan nggak pakai faktur Mas, tapi ada transaksi itu gimana Mas? Nggak sesuai ya kalau seperti itu.
ada transaksi, koperasi ini transaksi nih, Iya. tapi nggak bikin faktur, meskipun dia sebenarnya omsetnya sudah lebih dari 4,8. Tapi bukan PKP. Dia PKP, Iya. tapi nggak bikin faktur tuh mas. Itu Boleh nggak? Nggak boleh mas ya? Nggak boleh karena nanti Boleh. ada sanksinya Ada sanksi tersendiri. tersendiri. Iya, seperti itu. Nah, itu juga diatur di pembahasan lain, Mas. Pembahasan lain, Iya, seperti itu. Tapi ini untuk kewajiban umumnya, dia wajib memungut dan melaporkan PPN. Seperti itu. Ini memang yang kadang terlewati ya. Yang paling ini pelaporan PPN-nya, Mas. Ya itu. Yang paling ya, iya sering ya. Padahal pelaporan PPN ini ya kita sebut aja ya sanksinya itu kan 500.000 per bulan. 500.000. Kalau misalkan tidak atau terlambat melaporkan. Seperti itu Mas. Padahal kalaupun misalkan dia belum ada penyerahan barang gitu ya, penyerahan barang atau penjualan di bulan tersebut, harusnya tetap melaporkan. Meskipun nihil, laporkan saja. Seperti itu. Dengan melaporkan tepat waktu, itu dia sudah terhindar dari denda 500.000 tadi Mas. Oke, Seperti itu Mas. baik, Mas. Sudah cukup luar biasa tadi yang disampaikan Mas terkait dengan PPN. Seperti itu Mas ya. Ya. Nah, baik kawan pajak, mari kita lanjutkan terkait dengan pembahasan pajak koperasi ini. Masih ada beberapa hal yang akan kita bahas Mas. Yaitu yang mungkin tidak kalah pentingnya Mas terkait dengan SPT tahunan badan atas koperasi ini sendiri Mas. Nah, SPT tahunan badan ini Mas untuk koperasi apa nih yang perlu dipersiapkan bagi kawan pajak pemilik koperasi untuk melaporkan SPT-nya, Mas? Jadi koperasi tadi kan sudah dibahas termasuk wajib pajak badan ya. Yang salah satu kewajibannya itu menyelenggarakan pembukuan. Oke. Pembukuan ini harus dibuat dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan huruf Latin angka Arab. Ini angka Arab ini bukan yang itu ya, tapi yang biasa kita gunakan sehari-hari ini. 1, 2, 3, iya, gitu aja. Itu angka Arab. Bukan yang Romawi. Bukan Romawi kepanjangan tadi. Nggak bisa. Betul. Nah, buku, catatan dan dokumennya harus disimpan minimal 10 tahun. 10 tahun. Ya. Terus pembukuan ini paling tidak ada catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, sehingga bisa dihitung pajak yang terutang. Nah, dari pembukuan ini maka akan bisa dibuat SPT tahunan, bisa dilaporkan SPT tahunannya. SPT tahunannya sebenarnya terkait dengan tarif yang tadi Mas, yang ditanggung oleh koperasi, antara PP 23 atau PP 55 yang 0,5%, atau PPh pasal 25. PPh pasal 25. Kalau yang PP 55 0,5% ini kan sudah final. Jadi selama tidak ada penghasilan lain yang di luar usaha, nah ini koperasi tidak akan membayar pajak lagi. Tidak akan. Pajaknya sudah final, tinggal melaporkan saja. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 25 ini di SPT tahunannya nanti akan dihitung kembali sesuai dengan laporan keuangannya, labanya berapa, laba kena pajaknya berapa. Nanti akan dikalikan dengan tarif pajak. Nah, setelah ketemu pajak yang terutang, dikurangi PPh yang sudah dibayar setiap bulan sampai pelaporan SPT tahunan itu. Nah, kalau ketemunya kurang bayar, koperasi harus menambah pembayaran. Koperasi harus menambah ya. Kalau ketemunya lebih bayar, ini bisa dimintakan pengembalian. Bisa dimintakan pengembalian. Jadi nggak perlu khawatir ya Mas, ya kawan pajak ya. Tidak perlu khawatir. Perpajakan koperasi ini karena ketika kurang nanti sisa dibayarkan. Ketika memang perhitungannya kurang, ketika lebih pun akan dikembalikan. Iya, akan dikembalikan ya Mas ya. Oke, seperti itu tadi kawan pajak penjelasan terkait dengan kewajiban SPT tahunannya. Nah, baik Mas, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan pembukuannya. Nah, pembukuannya ini nanti dicantumkan di mana Mas? Apakah ada laporan-laporan khusus yang perlu disiapkan bagi kawan pajak Mas? Ya kalau itu kan terkait teknis Mas, teknisnya ya. Ya ini sekalian untuk memberi gambaran aja ya. Kan kalau di laporan keuangannya itu kan ada namanya laba rugi sama neraca. Laba rugi sama neraca. Di laporan laba rugi itu dia nanti diinput di SPT 1771 namanya kan, SPT badannya itu di lampiran 3 sama lampiran 2. Ya lampiran 2 ini biasanya otomatis.
yang diisi cuma peredaran usaha. Lampiran 3 itu biaya-biaya, seperti itu. Nanti dari biaya-biaya itu akan masuk di lampiran 2. Nah, lampiran 2 itu nanti diisi peredaran usahanya, biayanya tadi sudah otomatis dari lampiran 3. Kemudian diisi juga penghasilan lain atau biaya usaha lain juga kayak gitu. Nanti akan otomatis masuk ke lampiran 1. Untuk neracanya sendiri itu nanti dimasukkan ke lampiran khusus. Lampiran khusus yang kodenya biasa itu 8A sekian gitu. 8A1, 8A2, 8A3. Kalau koperasi itu sepertinya 8A6 itu sepertinya ya. Oh iya, oke, nanti Sehingga 8A6 itu bisa dicek lagi nanti ya. Nah, untuk yang lainnya kalau misalkan memang koperasinya sudah lama, biasanya kan ada juga barang-barang modal yang mengalami penyusutan, kan? Itu ada juga lampirannya. Lampirannya kalau lampirannya itu di lampiran khusus juga, kayak gitu. Ada daftar lampiran kodenya itu 3A1, itu lampiran khusus. Seperti itu, Mas. Oke, jadi terkait dengan pelaporannya sendiri pun, Mas, itu bisa online, Mas ya? Bisa online langsung di e-form, Mas ya, di DJP online, di e-form, di bagian menu e-form seperti itu. Baik, seperti itu tadi pembahasan terkait dengan kewajiban perpajakan koperasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Mas, ada PPh pasal 21 yang perlu dibayarkan atas pegawai. Terus ada PPh pasal 23 yang selain yang diterima oleh pegawai terkait dengan sewa, jasa dan lain-lain. Kemudian ada PPh final 4 ayat 2 terkait dengan sewa bangunan dan bunga simpanan. Nah, ini yang perlu diingat-ingat ya, bunga simpanan. Kemudian yang ketiga terkait dengan PPh final baik yang PP 23 maupun PP 25 ya, pasal 25 angsuran. Nah, ini sudah ada 4 kawan pajak. Kemudian yang kelima, Mas, PPN. Nah, misalkan ketika tadi omsetnya sudah di atas 4,8. Nah, mungkin ada tambahan lain, Mas, mungkin sebelum kita tutup podcast kesempatan kali ini. Ya, untuk koperasi ini ada satu hal yang spesial, Mas. Apa itu, Mas? Mungkin ada yang pernah mendengar SHU. Oke, nah ya. SHU koperasi ini apabila dibagikan kepada anggotanya, ini tidak akan dikenakan pajak lagi, Mas. Oh, ketika sudah dibagikan ya? Iya, misalkan koperasi ini mendapat laba. Mendapat laba, namanya SHU kan, sisa hasil usaha. SHU ini dibagikan pada anggotanya, tidak akan dikenakan lagi, tidak dikenakan pajak lagi. Tapi pajak atas laba koperasi tetap dikenakan. Oh, jadi keuntungan koperasi dikenakan pajak, Mas? Ya, tapi kalau dibagikan, kalau dibagikan tidak dikenakan double lah ya istilahnya. Bandingkan dengan misalkan perusahaan nih, perusahaan PT. Iya, benar. Kalau mendapat laba, perusahaan ini dikenakan pajak. Tapi kalau dibagikan kepada pemegang saham, ini akan dikenakan pajak dividen lagi. Oh, karena itu termasuk penghasilan ya. Iya. Tapi kecuali koperasi tidak dikenakan. Tidak dikenakan. Jadi memang koperasi ini seperti sifat masyarakat Indonesia, Mas, gotong royong, Mas ya, kebersamaan. Nah, dan keuntungannya ini memang untuk kebaikan bersama juga ya, Mas ya, tidak ada yang dipotong. Jadi sangat-sangat membahagiakan, Mas ya. Masih kita tahu siapa Bapak Koperasi Indonesia? Mungkin Ki Hajar Dewantoro. Bukan, Mas ya. Siapa itu, Mas? Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta, luar biasa sekali. Baik, Mas Dian, ada tambahan? Sudah cukup. Biasa. Baik, kawan pajak, seperti itu tadi podcast Pajak Ceria kesempatan kewajiban perpajakan koperasi ini. Simak terus podcast kesempatan berikutnya. Saya Yogi Mustafa dan narasumber Mas Tulus dan Mas Dian mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya podcast yang berikutnya